Sebagai orang awam, bagaimana caranya kita memilah dan memilih ustadz yang bisa kita ikuti pendapatnya, sedangkan kita belum memiliki ilmu untuk memilah dan memilih syubhat-syubhat. Makanya kalau antum merasa orang awam, jangan putus dari menuntut ilmu. Udah awam, menuntut ilmunya malas. Sekali menuntut ilmu tidur lagi di majelis. Gimana? Ya akhi, tidak mengapa orang yang awam mulai menuntut ilmu itu berhati-hati dulu. Berhati-hati, saya belum jelas ustadz ini, jangan diambil dulu. Bukan berarti kita mengatakan dia sesat, tidak. Tapi ini sebatas untuk kehati-hatian, jangan sampai kita salah jalan. Enggak masalah, Pak. Karena keselamatan itu lebih baik Pak dari segala-galanya. Enggak apa-apa. Ketika kita di awal menuntut ilmu, kita pilih dulu beberapa ustadz saja yang kita sudah yakini keilmuannya. Sudah cukup. Cukupkan dulu dengan itu. Adapun yang lainnya saya belum paham, saya belum tahu bagaimana, ya. Maka ya udah nggak apa-apa. Yang penting antum kontinuitas itunya ada. Betul-betul menuntut ilmunya itu betul-betul terarah. Ya, dengan cara apa? Kajian kitab, mengkaji juga dan yang lainnya. Dan konsultasi sama mereka. Ustadz-ustadz yang betul-betul sudah antum yakini akan keilmuannya, sering konsultasi sama mereka. Nanti kalau antum ilmunya sudah kuat dan kokoh, antum sudah menguasai bahasa Arab, kaidah usul fikih dan yang lainnya, baru antum bisa melihat mana hak, mana batil. Adapun di awal-awal perjalanan, lebih baik hati-hati deh Pak. Kalau antum mau pergi misalnya kemana? Ke Surabaya. Tapi antum nggak tahu jalannya kemana. Ana yakin antum akan hati-hati di situ Pak. Tidak akan sembarangan nanya juga, kita ngelihat orangnya. Apalagi kita tahu misalnya di daerah ini banyak garongnya, banyak orang yang nggak jujurnya, banyak orang nyelenehnya. Yang kita lakukan apa? Hati-hati, nggak apa-apa, hati-hati aja dulu. Yang penting saya berusaha untuk selamat. Gak masalah kok. Maka antum yang di awal menuntut ilmu itu, selamatkan dulu dirimu dengan cara kehati-hatian tersebut. Makanya ya Muhammad bin Sirin berkata, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah din kalian, agama kalian. Maka lihat oleh kalian dari siapa kalian mengambil agama kalian itu. Dan Masya Allah Pak, jangankan penuntut ilmu yang masih pemula, para ulama besar di zaman dulu aja masih tetap aja hati-hati. Imam Ahmad bin Hanbal ketika melewati majlis Mu'tazilah ditutup telinganya Pak. Padahal beliau hafal 1 juta hadis. Antum berapa hadis hafal? Walau 40 hadis. Tapi ternyata telinganya dibuka ke semua orang. Ajib. Maka lebih baik kita hati-hati Pak, kita pilih-pilih dulu. Ya, yang kita yakini akan keilmuannya, manhajnya yang lurus dan yang udah cukupkan aja itu. Bukan kita mengatakan yang lain sesat, tidak, tapi kita berusaha hati-hati aja dulu deh. Ya, konsultasi sama ustadz tersebut. Kalau kita mau berguru kepada orang yang kita tidak paham, itu penting sekali Pak. Karena yang bisa tahu dokter itu ahli apa enggaknya siapa? Petani. Dokter lagi. Yang bisa tahu ini dokter nih ahli atau tidaknya bukan tukang bas, bukan pilot pesawat, tapi siapa? Dokter lagi. Yang paling tahu bahwa ini pilot mantep apa enggak siapa? Pilot lagi. Kalau kita kan cuma taunya landingnya enak ya, wah manuvernya mantep ya, ya kita nggak tahu. Ya, itu kan hanya sebatas yang kita ketahui dengan keawaman kita kan gitu. Yang paling tahu ini seorang teknisi mantap siapa? Ahli teknik lagi. Sama juga dalam masalah ini Pak. Yang paling tahu ini ustadz piawai dalam ilmu apa enggak siapa? Ya yang sejenis juga. Kalau antum kan ilmunya masih rendah misalnya. Arba'in nggak pernah hafal, bahasa Arab nggak pernah bisa, usul fikih nggak pernah belajar. Pas ngelihat ada orang yang bisa bawain hadis, pas ada orang yang bahasa Arabnya lancar, idih lancar banget coba, hebat. Padahal di Saudi umur 6 tahun bahasa Arabnya lancar semua loh Pak. Saudi itu, ya. Anak kecil 6 tahun jago-jago bahasa Arabnya di Saudi itu. Maka dari itu ya akhwat Islam azan ya Allah. Standarnya beda. Ya, standarnya beda. Nah itu.